Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rival Saifuddin dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal atau laporan pembelajaran mata kuliah Public Speaking yang dilaksanakan pada hari Senin 9 Februari pukul 11 hingga 12.30. Baik teman-teman, pada pertemuan perdana ini kita membahas tentang kontrak belajar selama 1 semester ke depan. Kontrak belajar ini menjadi fondasi penting agar proses perkuliahan berjalan dengan tertib, disiplin, dan tentunya profesional. Yang pertama dibahas adalah mengenai kehadiran. Dalam mata kuliah ini, kehadiran minimal adalah 75%. Artinya, mahasiswa hanya diperbolehkan tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan. Ini menunjukkan bahwa konsistensi dan komitmen menjadi kunci utama dalam pembelajaran public speaking. Karena kemampuan berbicara di depan umum tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui latihan yang rutin dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tugas individu. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat 4 learning journal dalam bentuk video. Video ini berisi laporan pembelajaran yang telah kita dapatkan setiap minggunya dan dikumpulkan melalui Google Classroom setiap hari Sabtu. Durasi video minimal 5 hingga 10 menit. Nah, yang menarik, video tersebut harus dibuat dengan gaya public speaking tertentu. Misalnya dengan gaya motivator, pembawa berita, atau penyiar radio. Artinya, kita tidak hanya dituntut menyampaikan materi, tetapi juga mempraktikkan berbagai karakter dan teknis komunikasi. Selain itu, batas pengumpulan tugas maksimal pukul 23.59. Ini mengajarkan kita tentang manajemen waktu dan tanggung jawab. Karena dalam dunia komunikasi profesional, deadline adalah hal yang sangat penting. Kemudian, kita juga membahas tentang UTS dan UAS. Untuk UTS, mahasiswa diminta membuat video berdurasi 40 menit. Sedangkan untuk UAS, durasinya mencapai 1 jam. Dan yang lebih menantang, video tersebut harus menghadirkan audiens secara langsung. Artinya, kita tidak hanya berbicara di depan umum atau di depan kamera, tetapi juga harus mampu membangun interaksi dengan pendengar. Ini tentu menjadi latihan yang sangat baik untuk meningkatkan rasa percaya diri, penguasaan materi, serta kemampuan membangun suasana komunikasi yang hidup. Selanjutnya, setiap mahasiswa akan mendapatkan kesempatan tampil selama 10 menit dengan materi bebas. Penampilan ini dilakukan secara acak setiap minggu. Jadi, kita harus selalu siap karena bisa saja nama kita dipanggil kapan saja. Ini melatih kesiapan mental dan kemampuan improvisasi. Dalam dunia public speaking, kesiapan adalah segalanya. Tidak ada pembicara hebat yang tidak berlatih dan tidak mempersiapkan diri. Selain tugas individu, terdapat juga tugas kelompok berupa pembuatan PowerPoint atau presentasi. Mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok. Di sini kita belajar tentang kerjasama tim, pembagian peran, serta bagaimana menyatukan ide menjadi satu. Presentasi yang utuh dan menarik. Kemudian, dari sisi teknis, dosen juga menekankan pentingnya kualitas produksi video. Beberapa aspek yang diperhatikan antara lain: pertama, kualitas suara harus jelas dan tidak terganggu noise. Kedua, gambar harus HD agar terlihat profesional. Yang ketiga, pengambilan video diharapkan memiliki sentuhan sinematik agar lebih menarik secara visual. Karena dalam public speaking modern, penyampaian pesan tidak hanya soal isi,
tetapi juga bagaimana pesan itu dikemas dengan baik. Semakin bagus penyampaian dan kualitas teknisnya, maka semakin besar pula nilai yang akan diperoleh. Teman-teman yang saya banggakan, dari pembelajaran hari ini, saya menyimpulkan bahwa mata kuliah public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan umum. Lebih dari itu, mata kuliah ini melatih disiplin, tanggung jawab, kreativitas, kepercayaan diri, serta kemampuan menyampaikan pesan secara efektif. Kita diajak untuk keluar dari zona nyaman. Kita dilatih untuk berani tampil, berani bersuara, dan berani menyampaikan ide dengan percaya diri. Karena pada akhirnya kemampuan komunikasi adalah salah satu soft skill terpenting dalam dunia akademik maupun dunia kerja. Sebagai penutup, saya pribadi merasa bahwa kontrak belajar ini memberikan gambaran yang jelas tentang arah pembelajaran selama 1 semester. Dengan aturan yang tegas namun terarah, kita diharapkan mampu berkembang menjadi komunikator yang lebih profesional dan inspiratif. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.